Halo, apa kabar anak-anak? Pasti kalian masih dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar topik baru di kelas bahasa Inggris, yaitu tentang obligation and prohibition. Nah, apa itu? Mari kita lihat ya. Yang pertama, obligation artinya adalah kewajiban. Prohibition artinya adalah larangan. Obligation kewajiban, prohibition itu larangan. Nah, kalau berbicara seperti ini, kamu pasti tahu ini hubungannya dengan hak dan kewajiban kita. Kenapa kok kita perlu belajar hal ini? Nah, ini adalah manfaatnya. Yang pertama, untuk menyatakan sesuatu yang harus atau tidak harus kita lakukan. Ini hubungannya berarti kita memberikan teguran kepada orang. Ya. Yang kedua, kita juga bisa memberi saran atau nasihat kepada orang lain. Kenapa perlu seperti itu? Ya, karena kita makhluk sosial. Kita tidak akan senang kalau ada orang lain yang menderita. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Gembira di atas penderitaan orang lain itu tidak boleh ya. Nah, apa sih tanda-tandanya kalau kita itu mau mengucapkan atau mau membuat kalimat tentang prohibition sama obligation? Kita cuma perlu 3 kata. Yang pertama, must atau must not, yang artinya harus atau wajib, dan must not tidak wajib. Gak oleh begini atau kudu begini, itu must. Yang kedua, have, has to, dan don't have atau doesn't have to. Maksudnya adalah harus begini, tidak boleh begitu, gitu. Yang terakhir, should and should not, seharusnya sama sebaiknya, atau bahasa Jawanya kudune ambek sakjane, seperti itu ya. Mari kita lihat apa sih bedanya. Sebenarnya ketiga-tiganya ini artinya sama, yaitu harus, tetapi harusnya beda ya, harusnya beda. Bedanya apa? Bedanya adalah kekuatannya, kedisiplinannya ya. Kalau must itu larangan. Larangan itu pasti tidak boleh dilakukan. Kalau dilanggar, hubungannya dengan hukum. Dan pasti resikonya akan besar. Itu larangan. Bagaimana dengan have to? Have to itu hubungannya dengan kewajiban. Kalau hubungannya dengan kewajiban, biasanya nanti pelanggarannya adalah hukum atau sesuatu yang tidak terlalu membahayakan nyawa kita, itu have to. Kemudian bagaimana kalau should? Should itu hanya saran, diikuti boleh, tidak juga silahkan, resiko ditanggung sendiri. Itu yang dimaksud dengan tingkat kekuatan ya. Mari kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Contoh di sini. Ada gambar notice yaitu dilarang memakai sandal atau no sandals. Kita bisa mengatakan, you must not wear sandals to school. Kamu tidak boleh atau kamu tidak harus memakai sandal ke sekolah. Kalau kamu melanggar apa? Nanti sanksinya, maka hubungannya dengan hukum ya. Tidak boleh karena itu sudah tertulis. Berikutnya, you must wear your helmet while riding a motorcycle. Kamu harus memakai helmmu ketika mengendarai sepeda motor. Ini adalah hukum tertulis. Kalau kamu melanggar, apa yang terjadi? 1, berhadapan dengan hukum. Yang kedua, nyawamu terancam. Itu maka pakainya must. Jadi wajib, tidak boleh tidak. Berikutnya. Nah, di sini ada gambar anak badannya terlihat
terlihat pucat dengan suhu badan yang tinggi karena dikompres. Maka bisa dikatakan, the boy has to meet the doctor. Kenapa di sini pakai has? Karena subjeknya cuma satu, yaitu the boy. Ini has to ini sama dengan have to. Anak ini seharusnya menemui dokter. Seharusnya menemui dokter. Kalau demam tinggi, yo harus ketemu dokter. Apa resikonya kalau tidak? Kalau tidak, ya resiko ditanggung sendiri. Ini ya. Jadi ini sebaiknya saran yang mengarah pada sesuatu yang harus ditaati, tapi tidak terlalu ketat. We have to wash our hands to protect our health. Kita harus mencuci tangan kita untuk menjaga kesehatan kita. Tidak ada hukum tertulis tentang mencuci tangan, tetapi kita harus melakukannya. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Apakah kalau tidak dilakukan akan dihukum? Tidak, tetapi resiko ditanggung sendiri. Itulah yang dimaksud dengan have to. Kekuatan have to itu seperti itu. Berikutnya, ini cuaca mendung, maka kita bisa mengatakan, I think you should bring an umbrella. It's going to rain soon. Saya rasa, menurut saya, kamu sebaiknya membawa payung. Akan segera hujan ini. Nah, sebaiknya. Boleh atau tidak? Boleh. Apa resikonya? Ya kehujanan. Nah, semacam itu anak-anak contohnya. Yang terakhir, we should save our money for the future. Kita sebaiknya menyimpan uang kita untuk masa depan. Apakah ada hukum tertulis? Tidak. Tetapi apakah boleh tidak dilakukan? Boleh saja. Nanti risikonya di masa depan kalian tidak punya tabungan. Apakah baik untuk dilakukan? Iya, maka should itu artinya sebaiknya. Nah, sampai di sini kalian bisa memahami. Kalau belum bisa memahami, dilihat di LKS ada materi grammar tentang must, have to, dan should. Ada di chapter 3. Nanti dilihat ya. Setelah ini, yang harus kalian lakukan adalah 1. Buat catatan dari video ini. Diputar kembali video ini. Kemudian buat catatan di kertas. Jangan lupa diberi nama. Cukup seperti itu. Kemudian dibaca lagi, dipahami. Setelah itu, silahkan kirimkan foto kalian ketika belajar lewat Google Classroom. Beri komentar apa yang kamu rasakan ketika belajar ini. Kalau masih bingung, bilang bingung. Kalau sudah jelas, bilang sudah jelas. Demikian dari saya. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. See you.